warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hai Ananda sekalian, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Amin. Di video kali ini kita akan membahas menganalisis konsep penyusunan program peningkatan kebugaran jasmani terkait kesehatan. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Ananda sekalian bisa mendapatkan video terbaru dari Nur Fitrah Channel. Perlu diketahui, kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya atau dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani adalah genetik atau keturunan, umur, jenis kelamin, kegiatan fisik, kebiasaan atau seperti merokok. Oke Nanda sekalian, kita masuk ke pembahasan bagian yang pertama, yakni aktivitas belajar untuk menganalisis konsep penyusunan program peningkatan daya tahan jantung, paru, peredaran darah, atau daya tahan kardiovaskuler. Daya tahan kardiovaskuler adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Kemampuan daya tahan kardiovaskuler dapat ditingkatkan dengan berbagai latihan, seperti yang pertama, lari secara terus-menerus. Latihan ini memperbaiki keadaan tetap atau keseimbangan antara pengeluaran tenaga, pengambilan zat azam selama latihan berlangsung. Latihan ini dilakukan di atas tanah yang tidak bergelombang. Lari 5-20 km tanpa adanya penambahan kecepatan langkah secara tiba-tiba. Dan denyut nadi tidak boleh lebih dari 150 per menit. Yang kedua, lari dengan kecepatan dan jarak yang bervariasi. Latihan ini memperlancar atau memperbaiki ketahanan organ-organ tubuh dan bagian-bagian lain dari tubuh si pelari. Latihan sebaiknya di tanah lapang yang sangat bervariasi, yaitu kira-kira 10-12 km dengan lari lambat atau jogging diutamakan. Oke Nanda sekalian, kita masuk ke pembahasan bagian yang kedua, yakni aktivitas belajar untuk menganalisis konsep penyusunan program peningkatan kekuatan otot. Kekuatan merupakan salah satu unsur dasar dalam prestasi berbagai cabang olahraga. Hampir semua cabang olahraga memerlukan kemampuan kekuatan. Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot merupakan unsur kondisi fisik yang paling mendasar yang sangat diperlukan untuk mencapai kebugaran jasmani. Kekuatan otot dapat ditingkatkan dengan melakukan latihan-latihan sebagai berikut. Yang pertama, push up. Tujuan melakukan push up adalah untuk melatih kekuatan otot lengan dan bahu. Lakukan gerakan push up sebagai berikut. A. Sikap awal tiarap dengan seluruh tubuh sejajar dengan lantai dan berat badan ditahan oleh tangan dan kaki. B. Turunkan badan ke bawah hingga dada hampir mendekati lantai dengan melipat siku dan posisi kaki sampai kepala lurus. C. Angkat tubuh ke atas dengan meluruskan kedua siku. D. Lakukan turun naik secara berulang-ulang. Yang kedua, sit up. Tujuan melakukan sit up adalah untuk melatih kekuatan otot perut. Lakukan gerakan sit up sebagai berikut. A. Sikap permulaan adalah terlentang dengan kedua lutut ditekuk dan kedua telapak tangan dikaitkan di bagian belakang kepala dan kedua siku di samping telinga. B. Gerakan 1 dilakukan dengan mengangkat badan ke atas dan kembali ke sikap terlentang. C. Gerakan turun naik atau baring duduk dilakukan secara perlahan-lahan dan berulang-ulang. Yang ketiga, back up. Latihan ini bertujuan melatih kekuatan otot punggung dan otot perut.
Lakukan gerakan back up sebagai berikut. A. Sikap permulaan. Badan telungkup, kedua tungkai rapat dan telapak kaki mengarah ke belakang, tumit dengan merapat. B. Kedua lengan memeluk kepala belakang. Siku menghadap ke samping. C. Angkat togok ke belakang atas sedangkan perut dan tungkai masih menempel pada lantai. D. Kembali ke sikap telungkup. E. Lakukan secara berulang-ulang. Yang keempat, squat jump. Tujuan latihan squat jump adalah untuk melatih kekuatan otot tungkai dan pinggul. Gerakannya adalah sebagai berikut. A. Pada latihan permulaan dilakukan dengan sikap jongkok dengan salah satu kaki jinjit dan kedua telapak tangan dikaitkan kepala bagian belakang dan pandangan lurus ke depan. B. Loncatlah tegak ke atas dan kembali ke sikap jongkok. C. Lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang. Oke Nanda sekalian, kita masuk ke pembahasan bagian yang ketiga, yakni aktivitas belajar untuk menganalisis konsep penyusunan program peningkatan kelenturan. Kelentukan atau kelenturan diartikan sama dengan keleluasaan atau kemudahan gerakan, terutama pada otot-otot dan persendian, dengan tujuan agar alat-alat pada sendi tidak kaku dan dapat bergerak dengan leluasa tanpa ada gangguan yang berarti. Pendapat lain mengatakan kelenturan adalah kelembutan otot dan kemampuannya untuk meregang cukup jauh. Ada dua jenis latihan kelenturan, yaitu latihan dinamis dan latihan statis. Bentuk-bentuk latihan kelenturan diantaranya latihan kelenturan otot leher, latihan kelenturan sendi bahu, latihan kelenturan otot pinggang, latihan kelenturan sendi pinggul, latihan kelenturan sendi lutut, latihan kombinasi gerakan sendi pinggul, pinggang, dan lutut atau gerakan koordinasi, latihan kelenturan pergelangan tangan, dan latihan kelenturan otot tungkai dan punggung. Oke Nanda sekalian, kita masuk ke pembahasan bagian yang keempat, yakni aktivitas belajar untuk menganalisis konsep penyusunan program peningkatan komposisi tubuh. Komposisi tubuh adalah perbandingan berat tubuh berupa lemak dengan berat tubuh tanpa lemak yang dinyatakan dalam persentase lemak tubuh. Komposisi tubuh adalah persentase lemak badan dari berat badan tanpa lemak. Maksudnya adalah kondisi tubuh tanpa adanya lemak tambahan atau yang menyebabkan orang menjadi gemuk. Komponen kebugaran ini membantu mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit-penyakit degeneratif dan kadang yang berkaitan dengan aktivitas fisik. Contoh dari penyakit yang berkaitan dengan aktivitas fisik adalah penyakit jantung, koroner, obesitas atau kegemukan, kelemahan sendi dan otot. Pengukuran komposisi tubuh. 1. Indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh atau IMT adalah perbandingan tinggi berat yang sering digunakan dalam bidang pengukuran. IMT mengukur komposisi tubuh yang secara khusus dipergunakan dalam skala besar untuk studi kesehatan masyarakat, namun juga dalam fitness gram. Cara menghitung IMT adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Oke Nanda sekalian, demikianlah video singkat hari ini mengenai menganalisis konsep penyusunan program peningkatan kebugaran jasmani terkait kesehatan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat Ananda sekalian ya. Cukup sampai di sini. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.